Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 2 September. Market udah mulai memberikan efek yang luar biasa ya di bulan September ini. Memang market punya rekor yang cenderung negatif, teman-teman. Kita akan mulai pembahasan di video kali ini dari kondisi dari makroekonominya dulu, which is kita harus melihat untuk kalender ekonomi. Kemarin kita dapat beberapa data yang cukup penting. Balance sheet Amerika Serikat sudah menunjukkan fase penurunan kembali. Kemudian dari data yang penting di perdagangan kemarin ada non-farm payroll. Ini data soal ketenaga kerjaan tanpa menghitung di sektor pertanian, kemudian juga pekerjaan rumah tangga, mungkin ada freelance itu di dalam rumah tangga, tidak juga menghitung pekerjaan dari pemerintahan kalau nggak salah. Itu dari data ini menunjukkan bahwa jumlah ketenaga kerjaan itu masih meningkat, teman-teman. Dari sebelumnya ada di kisaran 157.000 naik menjadi 187.000. Jadi ya ini merupakan sentimen yang positif untuk dolar. Sementara itu dari data yang lain ada data soal manufacturing Amerika Serikat, di mana trennya ini rata-rata mengalami mix ya, ada yang naik, ada yang turun. Kalau kita lihat dari Global US Manufacturing PMI, datanya menunjukkan penurunan, tapi masih di atas dari ekspektasi. Kalau kita lihat dari ISM Manufacturing Employment, itu datanya jauh mengalami peningkatan, teman-teman. Selain itu, ISM Manufacturing uh, Prices ini juga mengalami tren kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi, beberapa data ini kemarin menopang pergerakan dari US dollar, sehingga US dollar sangat menguat ya di perdagangan kemarin. Kalau teman-teman cek dari chartnya di XY, teman-teman, kemarin ekstrim banget menurut saya peningkatannya dari yang sebelumnya hanya di kisaran 103,3, itu naik signifikan sampai 104. Dan aset-aset beresiko, gold kemarin lumayan tertekan juga ya, sempat naik sedikit tapi akhirnya tertekan lagi gold. Kemudian untuk S&P 500 hijau tipis sih teman-teman. Yang paling terdampak itu Bitcoin dan kawan-kawan, tekanan jualnya sangat-sangat tinggi. Nah itu dari beberapa data kemarin. Hari ini hari Sabtu biasanya nggak terlalu gimana-gimana newsnya, cenderung ya berbicara soal inventory crude oil, posisi daripada komoditas yang lain, teman-teman. Jadi nggak akan terlalu ngefek lah ke market. Jadi itu sih hari Sabtu, Minggu biasanya memang market US akan libur, Forex juga libur, komoditi yang lain juga libur. Jadi sekarang tinggal Bitcoin aja nih yang sisa, yang masih running ketika weekend, teman-teman. Ya itu sih, dari data-data ini menunjukkan sebenarnya dolar terus menguat. Artinya ekonomi Amerika Serikat masih tetap strong. Ini ada beberapa news yang cukup penting, teman-teman. Hati-hati pemegang token Habar, SUI, IMX, kemudian APT, AP, itu akan ada unlock, teman-teman. Jadi ada unlock untuk bulan September ini. Jadi unlock ini berdampak sama meningkatnya jumlah likuiditas supply ya dari market, terutama market-market yang terkait sama koin-koin yang ada unlocknya ini. Yang paling gede sih ada AP, teman-teman. Ini berpotensi untuk terjadi inflasi yang lumayan signifikan, apalagi market saat ini didominasi oleh bearish ya. Jadi kemungkinan tekanan jualnya akan lebih tinggi di AP. Itu ada unlock di tanggal 17 nanti, teman-teman. Jadi ini adalah koin-koin yang harus teman-teman waspadai untuk bulan September ini. Next kita akan masuk ke pembahasan yang lain, teman-teman. China baru aja mendeklarasi perihal hukum yang berbicara soal virtual aset legal, teman-teman. Jadi pengadilan Tiongkok menyatakan aset virtual sebagai properti sah yang dilindungi undang-undang. Jadi ini menurut Beijing pada tahun 2021 mereka udah selesai sama regulasi mereka, dan banyak pengadilan Tiongkok selama bertahun-tahun telah menetapkan bahwa pemegang aset virtual memiliki hak properti, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang memang sudah diambil oleh China sendiri ya. Dia udah cukup
terbuka sama regulasi dan melegalkan beberapa aset kripto untuk diperdagangkan di sana dan menganggap bahwa developer daripada aset kripto itu merupakan sebuah properti yang memang harus dilindungi oleh undang-undang selama dia sudah terdaftar. Dari berita yang lain, understanding crypto user in Turkey, teman-teman. More than half of Turkish adult invest in crypto. Kalian tahu Turki adalah negara dengan inflasi yang sangat besar saat ini. Inflasi di sana itu gila-gilaan. Dan merupakan sebuah kewajaran kalau orang-orang di sana akhirnya berinvestasi mencari aset untuk mengamankan aset mereka. Salah satunya yang menjadi pilihan yaitu cryptocurrency. Jadi 50% daripada populasi dewasa di sana itu telah berinvestasi di kripto. Dan ini akan terus meningkat juga teman-teman, terutama untuk sektor investor yang masih muda. Semakin lama akan semakin aware bahwa mata uang mereka, lira itu tidak kuat ya dalam hal menghadapi inflasi, apalagi kemarin waktu pandemi mereka banyak sekali membuat stimulus, cetak duit istilahnya teman-teman. Akibatnya menyebabkan peredaran uang di sana sangat-sangat melimpah, inflasi gila-gilaan terjadi. Jadi ini data menurut KuCoin menunjukkan memang adopsi daripada cryptocurrency di Turki itu terus mengalami penguatan. Selain itu ada regulasi juga nih dari Inggris yang mulai terapkan travel rule untuk aset kripto. Nah, jadi di sana orang-orang yang travel melakukan transaksi virtual itu udah mulai dipersulit lagi, teman-teman. Jadi tidak boleh ya yang namanya penggunaan aset kripto itu hanya boleh digunakan sebagai alat investasi dan itu sudah dilegalkan untuk beberapa negara, teman-teman. Khusus untuk Inggris sendiri dia punya kebijakan yang cukup ketat karena ini berhubungan sama regulasi anti money laundering dan juga counter terrorist finance, teman-teman. Ini kegiatan yang dilakukan memang untuk mencegah yang namanya aksi seperti ya money laundering atau cuci uang, kemudian juga melawan teroris, teman-teman. Terutama soal financial, karena transaksi kripto kan cenderung bebas ya, takutnya dipakai buat pendanaan yang sangat-sangat gampang itu, teman-teman. Tidak ada batasan wilayah untuk memberikan pendanaan kepada aksi terorisme. Jadi ya ini pengetatan yang dilakukan oleh regulasi di Inggris. Lalu data dari sentimen menunjukkan bulan September ini memang cenderung negatif, teman-teman. Jadi market udah sempat turun sampai 25.400 di level terendahnya sejak Juni ya. Trader semakin khawatir dengan posisi SEC yang mungkin tidak bersedia menyetujui Bitcoin ETF. Bahkan setelah kemenangan Grayscale, FUD itu masih sangat mendominasi sepanjang akhir pekan kemarin. By the way, kita sempat sharing juga nih di komunitas Telegram, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin udah join pasti udah tahu ini adalah Bitcoin historical return buat bulanan ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari recordnya, bulan September itu adalah bulan yang penuh dengan kemerahan, teman-teman. Tahun lalu kita minus 3%, 2 tahun sebelumnya minus 7%, 3 tahun berikutnya sebelumnya itu minus 7% juga, 13%, 5%, 7%, ini plus 6%, 2%, kemudian minus 19%, minus 1%. Jadi rekor dari data yang kita temukan di bulan September itu merah, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau teman-teman mungkin ada yang, wah ini kok Bitcoin merah ya sekarang, kok altcoin yang ini turun ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa secara historical rata-rata memang bulan September itu bulan yang penuh darah, merah semua. Tapi biasanya Oktober itu akan mulai muncul secercah harapan, teman-teman. Dan akan benar-benar bagus itu di awal tahun. Ya. Januari, Februari itu udah mulai marketnya positif. Oktober akan mungkin dikasih hijau sebentar. Kita akan lihat gimana posisi dari market nanti. Jadi itu dari data on-chain. Sementara dari data yang lain ada Bloomberg yang akhirnya meliput ada proses Bitcoin miners di Iceland, di negara Islandia, teman-teman, yang menggunakan
Geothermal and Hydropower Electricity. Jadi ini berbicara soal geothermal atau panas bumi, teman-teman. Jadi mereka menggunakan panas bumi dan juga kekuatan hydro atau air ya, pembangkit listrik tenaga air itu untuk menghasilkan energi listrik yang nantinya dipakai buat miners, teman-teman. Ini tentunya adopsi yang sangat bagus di tengah FUD yang banyak sekali menimpa market kripto, terutama market kripto katanya tidak ramah lingkungan. Jadi dengan menggunakan energi-energi terbarukan seperti panas bumi yang memang terus ada, kemudian juga tenaga air yang melimpah sekali, ini tentunya merupakan berita yang sangat-sangat bagus. Kemudian media Forbes kemarin bikin judul, teman-teman, Time to Start Dollar Cost Averaging Bitcoin. Artinya waktu yang tepat untuk melakukan pencicilan Bitcoin. Jadi ini dari media besar Forbes. Kita nggak tahu tujuan mereka apa. Apakah dalam short term bakalan ada sharing terjadi? Memang sih setelah rilis berita ini Bitcoin anjlok ya, apalagi setelah dapat data non-farm payroll yang cenderung positif buat dolar. Jadi ya itu, teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman merespon ini sebagai hal yang positif atau negatif, tapi kalau jangka pendek mungkin sentimennya negatif, tapi untuk jangka panjang saya rasa Bitcoin masih sangat-sangat prospek buat kedepannya. Jadi ya itulah, teman-teman. Ini juga data soal psikologi. Kita sempat remind di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mau baca, nanti bisa langsung join aja ya. Kita akan next ke berita selanjutnya. Kemudian ada Balancer Protocol mengalami exploit kemarin, teman-teman, mengalami kerugian sampai 900.000 US dollar. Ini cukup besar ya untuk sebuah DeFi yang akhirnya ya mereka menawarkan Ethereum staking service dengan imbal hasil yang cukup gede, tapi ujung-ujungnya kena hack. Ini menambah runtutan banyak sekali proyek-proyek DeFi yang kena hack. Dan menurut saya DeFi belum aman, totally aman, karena yang namanya konsep desentralisasi belum teraplikasikan di semua platform DeFi. Even mereka menulis, wah ini proyeknya decentralized, tapi buktinya hacker itu benar-benar banyak yang membobol, termasuk Ethereum. Ethereum di beberapa platform media disebutkan bukan desentralisasi sepenuhnya. Jadi platform kripto yang paling desentral saat ini masih Bitcoin. That's why Bitcoin jarang kena hack. Dan kalau satu orang, satu hacker berusaha buat mengubah, uh, itu akan harus mengubah 51% yang lainnya. Jadi hampir mustahil untuk Bitcoin diserang, teman-teman. Kecuali ya pemadaman listrik atau mati, apa namanya, pemadaman listrik sama internet dimatikan semua. Nah, itu Bitcoin mungkin bakal lumpuh. Ya, itu beberapa data yang cukup penting. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya. Bitcoin kemarin tertekan signifikan setelah meningkatnya pergerakan dari US dollar. Sekarang market dolar udah stagnan, teman-teman, berada dalam puncak. Dan market udah nggak bakalan gerak nih untuk US dollarnya. Sehingga Bitcoin di perdagangan hari ini, hari Sabtu dan juga Minggu besok, itu akan kemungkinan bisa menari-nari terbang ke sana kemari, teman-teman. Kita nggak tahu nih volatilitasnya bakal mengarahkan Bitcoin naik atau turun. Kita akan coba dulu bahas dari time frame monthly ya, karena kemarin kan kita udah dapat closing, teman-teman. Closing time frame monthly-nya negatif, pergerakan Bitcoin dapat tekanan jual yang cukup signifikan, disertai dengan stokastik RSI menunjukkan level jenuh jual, memberikan sinyal sell, teman-teman. Otomatis sekarang market masuk ke fase koreksi. Kalau dari saya sih melihat koreksinya ini mungkin akan sementara saja. Harapan saya sih sampai bulan September ini aja, dan Oktober kita udah mulai masuk ke fase yang positif. Semoga demikian. Tapi nggak tahu pasti. Kita akan lihat gimana kondisi dari market. Saat ini kondisi market di tengah FUD daripada Fed ya yang masih menaikkan suku bunga, berpotensi menaikkan suku bunga. Jadi ini masih menimbulkan kekhawatiran pada market. Karena likuidasi di market terus menurun, teman-teman. Volume perdagangan dari Bitcoin dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan dari interest rate the Fed atau suku bunga the Fed itu terus membuat Bitcoin mengalami penurunan dari segi volume. Volume yang turun menyebabkan harga juga mengikuti. Kalaupun dia naik, kekuatan market untuk menahan harga tinggi itu akan rendah sekali karena volumenya rendah. Jadi dalam posisi sekarang bisa dibilang dominan cenderung koreksi, teman-teman. Sebenarnya sih kita pernah bikin apa namanya post ya soal prediksi kapan The Fed ini bakalan
mengalami atau melanjutkan penurunan soal suku bunga mereka. Aku sempat post nih teman-teman, tapi aku lupa kasih judul apa kemarin. Nanti kita akan bahas mungkin di next video ya. Aku cari-cari nanti dulu teman-teman. Jadi itu ada sebuah chart gitu atau sebuah bagan gitu ya. Jadi kelihatan nih kalau The Fed kemungkinan bakalan mulai menurunkan suku bunga itu di tahun 2024. Jadi 2023 ini kemungkinan enggak. Apalagi setelah kita melihat data-data ekonomi kemarin, itu datanya masih cenderung positif untuk ekonomi. Artinya The Fed masih butuh melihat terjadi pelemahan momentum ekonomi. Ternyata ekonomi masih cukup kuat, sehingga ya sekarang meningkatnya potensi untuk The Fed masih hawkish. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan juga ya dari beberapa data, sebenarnya sih pergerakan dari Bitcoin ini cenderung memang didominasi oleh koreksi ya. Dominan dominan koreksi lah, teman-teman. Dilihat dari pergerakan Bitcoin juga kemarin kita running wave 4 sudah create, sudah sukses dan ditunjang sama penurunan. Kemarin aku juga udah sempat bahas tentang planning saya pribadi atau outlook saya melihat pergerakan dari Bitcoin. Target saya sih Bitcoin untuk kembali koreksi ke kisaran 23.800 something, dan kemungkinan terburuknya masih bisa turun sampai kisaran 22.000. Di level tersebut kemungkinan posisi yang cukup ideal untuk melakukan akumulasi. Kita coba prepare untuk running wave 5. Setelah itu aku harap terjadi reversal pattern. Nah, ini semuanya tergantung sama kondisi dari makroekonomi. Maka dari itu kita akan selalu bahas setiap harinya ya untuk news-news yang ada di kalender ekonomi supaya kita bisa melihat nih apakah market ada kecenderungan naik atau turun atau udah mulai tanda-tanda reversal. Jadi jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Gitu dari pergerakan Bitcoin jangka waktu menengah saya rasa masih bakalan down. Tapi kalau jangka waktu pendek saya punya opini lain, yaitu akan ada kemungkinan reversal terjadi pada Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Pertimbangan saya adalah stokastik RSI udah menunjukkan di level jenuh jual dengan posisi RSI yang sebenarnya masih possibility untuk mengalami fase penurunan lagi. Tapi saya melihat ketika dolar stagnan ya, tidak bergerak di weekend ini, ada kemungkinan nih market dimainin dulu jangka pendek. Semoga demikian. Dari posisi RSI menunjukkan posisi bullish divergence. Ini kita bisa consider sebagai bullish divergence. Dan seiring berjalannya waktu, harapannya adalah Bitcoin bisa reversal dulu jangka pendek ya. Jangka pendek, saya melihat Bitcoin akan kemungkinan naik. Teman dari stokastik RSI-nya pun juga ongoing untuk crossover, mungkin akan market akan cenderung mix lah teman-teman antara naik dan turunnya. Tapi kenaikan yang terjadi itu belum totally bullish ya, masih kayak naik terbatas terus turun lagi. Dari volume sih kemarin naik signifikan, tapi dari smart money-nya kosong banget teman-teman. Di sini saya melihat ya market nggak terlalu menarik lah. Bahkan hedge fund, market-market besar pun kayaknya lagi ngambil liburan nih. Apalagi udah mau masuk musim dingin ya kan. Sekarang masih musim panas, tapi udah mau masuk musim dingin. Kayaknya mereka udah nggak terlalu gimana-gimana untuk sekarang. Jadi ya itu dah market cenderung galau untuk sekarang teman-teman. Jadi sabar dulu aja. Kalau teman-teman mungkin ada yang merasa lelah secara psikologi, stay away dulu di market, jangan dulu lihat market. Yang mungkin trading sempat mengalami loss, ya sabar dulu aja. Istirahat dulu teman-teman. Tenangkan psikologi kalian, jangan terlalu over trade ya. Karena memang market masih cenderung seperti ini. Kalau saya sih mayoritas di market spot, sementara masih beberapa ya itu cukup lumayan untuk floating loss, tapi kalau di market spot nggak ada likuidasi, jadi ya sabar-sabar aja, tenang aja, tunggu aja nanti good newsnya kapan, dan saya juga akan prefer untuk cari posisi-posisi yang ideal buat DCA nanti. Tapi untuk sekarang sih itu aja buat market ya. Beberapa market punya kecenderungan lawan arus itu kayak Kaspa. Kaspa ini kayaknya udah mulai aman, stabil dia di level supportnya. Mungkin akan dimainkan teman-teman. Ini udah juga menyelesaikan ABC corrective pattern ya. Jadi ya beberapa altcoin mungkin akan melawan arus, tapi mayoritas bakalan nurut sih sama Bitcoin. Yang turun-turun parah itu kayak Cordau, Breeze. Breeze nggak terlalu ya. Oh, lumayan turun teman-teman Breeze. Kemudian juga ada ARB ini mau unlock. Koin yang paling banyak unlock ya. Stack juga. Kemudian yang turun-turun dalam nih kayak BCH, turun dalam juga PP.
Ya itu sih teman-teman, beberapa altcoin yang turunnya agak dalam dibandingkan sama Bitcoin. Jadi hari ini kemungkinan semoga naik ya teman-teman. Semoga naik, ada sedikit recover untuk market. Jadi paling gitu aja buat pembahasan kali ini buat Bitcoin dan kawan-kawan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Again, jangan lupa kalau teman-teman punya Telegram yang mau dapat update informasi terbaru, bisa langsung join, linknya di kolom deskripsi, gratis teman-teman. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.